Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh di dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Kami berharap saudara senantiasa ada di dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam podcast kali ini kita akan mengangkat satu topik yang menarik dan mungkin saja terdengar keras bagi beberapa orang. Topik ini berjudul Kebodohan Kristen Grey Zone. Nas firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Nanti kita akan sambung dengan ayat yang seterusnya supaya kita mendapatkan pewahyuan yang lengkap. Sekali lagi Kisah Rasul 15 ayat 1 dan 2 berkata, beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke dalam nas pembacaan kita mau terlebih dahulu memahami apa itu makna Kristen Grey Zone. Dan semuanya ini jelas berangkat dari keresahan hati kami pribadi karena melihat akhir-akhir ini, sekitar kurang lebih 10-5 tahun terakhir tepatnya ya, begitu banyak orang berusaha mencampur adukan kekristenan dan Yudaisme. Orang percaya oleh karena anugerah Yesus Kristus dengan adat istiadat dan hukum Taurat Musa. Apakah itu boleh digabung atau dicampur? Karena fenomena menggabungkan antara kekristenan dengan Judaisme itu justru membuat kita menjadi orang Kristen Grey Zone. Tidak hitam, tidak putih, tetapi Grey Zone, abu-abu di tengah-tengah. Dan menurut saya hal ini justru tidak sesuai dengan nafas dan semangat yang diberikan oleh para rasul yang dipercayakan oleh Tuhan kepada mereka, bahwa keselamatan itu semata oleh karena anugerah melalui kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan kata lain, kita akan tegas di awal menyampaikan hal ini saudara ya, bahwa Jesus atau Kristus for Christian dan sebaliknya Torah for Jews, hukum Taurat untuk orang Yahudi, dan kasih anugerah di dalam Kristus Yesus bagi orang Kristen. Mari saudara jangan mencampur adukan kekristenan dan Yudaisme. Karena saya merasa bahwa hal ini berkembang dari dalam gereja sendiri. Boleh-boleh saja kita ingin membuat sebuah gereja yang mungkin saja berbeda dari tata ibadah dan tata cara dan lain sebagainya, liturgi, apapun itu. Tetapi kalau boleh, jangan membuat yang aneh-aneh yang justru membuat orang lantas berpikir, apakah kasih karunia itu perlu lagi ditambahkan dengan menjalankan segala macam perintah-perintah di dalam Torah? Apakah kita perlu menjalankan segala macam adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi? Baru ibadah kita akan semakin genap. Konsep-konsep ini berkembang karena orang kurang merasa Yesus Kristus itu cukup. Mereka ingin menambahkan sesuatu yang ke-Yahudi-Yahudian. Maka ada orang-orang yang akhirnya membuat yang namanya setiap tahun itu ada tahunnya orang Yahudi, tahunnya orang Israel. Misalnya 2023 kan, kalau dalam tahunnya orang Yahudi itu berbeda hitungan tahunnya saudara ya, tetapi ada sebutannya. Ayin, Hei atau apa gitu ya. Saya sendiri kurang mendalami hal ini.
Tetapi saya tertarik dengan jawaban dari seorang rabi ya. Rabi ini punya sinagog di Indonesia. Ketika dia ditanya oleh orang Kristen, oleh seorang pastor, oleh seorang pendeta, apakah ada makna-makna di dalam setiap tahun-tahun Yahudi seperti yang dimaknai oleh orang-orang Kristen Grey Zone di Indonesia? Dia katakan tidak. Kalau 2023 tahun ini ya tahun itu aja sebutannya. Nggak ada istilahnya tuh pengertian di dalam tahun itu tidak ada ya. Sama seperti kita memaknai tahun 2023 ya, tidak kita lantas bisa memecah-mecahkan 2 ini artinya apa, 0 itu artinya apa, 2, 3 itu artinya apa. Tidak usah dibuat seperti itu, saudara. Kadang-kadang orang Kristen Grey Zone ini justru menonjolkan kebodohannya. Belum lagi ada orang Kristen Grey Zone yang mencampur adukan liturgi ibadah, lantas kemudian mulai berpikir bahwa kita harus melayani Tuhan biar semakin kusuk, kita harus buat baju-baju khusus layaknya para imam. Lalu mereka meneliti bajunya para imam orang Israel itu bagaimana ya. Lalu dibuatlah berbagai atribut, seolah-olah mereka merasa bahwa dengan mengenakan pakaian itu mereka jauh lebih dicintai Tuhan, ibadah mereka jauh lebih sahih, jauh lebih valid, jauh lebih sah di hadapan Tuhan. Wah, ini seperti para imam-imam zaman dulu melayani di rumah Tuhan. Tapi bukankah itu justru menunjukkan kebodohan, saudara ya? Saudara diselamatkan oleh anugerah, kenapa harus mau flashback kembali melihat ke bagaimana tata cara ibadah orang Yahudi, dan saudara mulai menambahkan itu di dalam ibadah saudara orang Kristen yang percaya kepada Yesus? Bagi saya itu adalah sebuah kebodohan. Semoga saja mereka yang melakukan itu tidak lantas menganggap bahwa mereka yang paling benar. Apalagi Grey Zone yang sekarang. Grey Zone yang sekarang ialah mulai menambahkan bahasa Ibrani ke dalam Alkitab yang sudah ada. Lebih-lebih lagi soal pembahasan mengenai nama suci yang diklaim sedang dipulihkan oleh Tuhan. Mulailah Alkitabnya yang Allah diganti Elohim. Kemudian ada juga diganti istilah Tuhan huruf besar diganti dengan Yahweh. Dan kita sudah membahas hal ini, saudara ya. Di dalam beberapa waktu yang kemarin saya sudah membahas tentang nama Tuhan mana yang paling benar. Di situ saya sudah membahas panjang lebar mengenai hal ini. Saudara bisa tonton di sana. Saya berharap saudara berhenti menjadi orang Kristen yang bodoh, yang mulai menjadi Kristen Grey Zone. Saudara perhatikan, sekarang baru kita akan masuk ke dalam nas pembacaan kita di sini ya. Jadi di sini nas ini berjudul sidang ya, sidang di Yerusalem. Kalau nggak salah itu judulnya seperti itu. Jadi para tua-tua, para rasul dan semua jemaat itu berkumpul untuk mengadakan sebuah sidang di Yerusalem, saudara. Pembahasannya menarik sekali. Karena di sini dikatakan ada orang yang mengajarkan, khususnya orang dari Yudea ke Antioquia, mengajarkan saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Nah, ini dia, saudara ya. Sunat itu adalah perintah Tuhan eksklusif adat istiadat kepada orang Israel, dan itu tertulis di dalam Torah Musa ya. Itu adat istiadat. Tetapi kemudian Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat itu. Artinya kalau kamu sudah diselamatkan di dalam Kristus Yesus, kamu tidak seharusnya kembali kepada Torah dan melakukan adat istiadat, bahkan sekalipun itu diwariskan oleh Musa. Dan karena ini menjadi polemik yang rumit, mau tidak mau, jalan tengahnya ialah mereka harus mengadakan sidang. Ya, konsili kalau zaman sekarang lah istilahnya ya. Konsili para rasul dan tua-tua pada waktu itu, saudara ya. Dan konsili itu akhirnya mendapatkan jawaban yang luar biasa ya.
Di dalam ayat 6 dan sampai 11 itu dikatakan begini. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran. Saudara perhatikan di sini ya. Ini adalah hal yang indah dan saya harapkan itu terjadi juga di dalam kita orang Kristen, orang percaya. Kita harus belajar saling menerima pikiran orang-orang lain selama itu berfokus dan itu ada di dalam kitab suci ya. Pertukaran pikiran mengenai soal ini, soal itu. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita." Mereka itu adalah bangsa-bangsa lain, saudara ya. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dan mereka, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah yang meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Saudara lihat di sini ya. Ini perkataan Petrus adalah kuncinya, saudara ya. Kuncinya kepada bangsa-bangsa lain, Tuhan sudah menyatakan keselamatan karena Tuhan melihat hati dan iman mereka yang percaya kepada Yesus sehingga mereka menerima keselamatan. Ngapain kamu meletakkan kuk yang kita sendiri orang Yahudi tidak sanggup untuk memikulnya? Bahkan nenek moyang kita sepanjang zaman pun tidak sanggup memikul hukum Taurat ini. Ngapain kembali ke sana? Ini menjadi jawaban bagi saudara-saudara yang pengen kembali kepada Torah dan menjadi orang-orang Kristen Grayson. Seandainya saudara adalah kelahiran Yahudi, ya silakan saudara mau tetap memelihara hal ini, karena ini adalah perintah eksklusif. 613 mitzvot di dalam seluruh hukum Torah itu eksklusif diberikan Tuhan kepada orang-orang Yahudi dan keturunannya. Makanya ada agama Yahudi atau Judaisme ya. Silahkan kalau saudara ingin mendapatkan pembenaran di situ. Tapi saudara yang sudah diselamatkan oleh anugerah di dalam Kristus Yesus, harusnya Jesus is for Christianity. Only Jesus, hanya Tuhan saja. Hanya kepada Tuhan saja, saudara ya. Kemudian akhirnya dari hasil konsili tadi disimpulkanlah pada ayat 28 dan 29, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Jadi kepada setiap orang percaya nggak perlu lagi kembali kepada Torah, tetapi diingatkan gini, kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah dan daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah selamat. Jadi ini adalah hasil daripada konsili atau sidang di Yerusalem. Hasilnya tuh seperti ini, saudara ya. Polemik yang dibahas akhirnya menelurkan sebuah keputusan bahwa kepada orang-orang Goyim, artinya orang-orang non-Yahudi yang percaya kepada Yesus, yang diselamatkan oleh iman, mereka tidak perlu lagi kembali kepada Torah. Sekali lagi saudara ya. Jadi kenapa saudara kembali menengok kepada Taurat? Kenapa saudara pengen kembali, ingin menambah pol-polan kembali kepada Ibrani, kemudian menjadi ke Yahudian? Oh, tidak ada di sana saudaraku. Tuhan berkenan menyelamatkan saudara oleh karena anugerahnya semata. Dan mari kita lihat di dalam Galatia sekarang. Galatia, ini adalah sebuah kisah lagi. Galatia 2 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kita akan belajar studi kasus lagi saudara. Ini antara para rasul lagi, dia sempat berselisih. Dan yang menulis di sini adalah Rasul Paulus. Tetapi waktu Kefas, artinya waktu Simon Petrus ya, datang ke Antioquia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Saudara perhatikan di sini. Kefas atau Petrus ini adalah murid senior ya, yang dipilih sendiri oleh Yesus. Tetapi Paulus dengan berani
menegur dia sebab ia salah. Ayat yang ke-12, Galatia 2:12, karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Jadi ada hukumnya di situ ya. Mungkin pada waktu itu orang Israel asli tidak boleh makan bersama dengan orang-orang kafir. Sekali lagi, bagi orang Israel, bangsa-bangsa di luar mereka disebut dengan bangsa yang tidak bersunat, bangsa kafir. Mereka adalah bangsa yang eksklusif, yang disayang oleh Tuhan ya, umat pilihan Allah Israel. Dan kemudian ayat 13 berkata, dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, dengan Petrus ya. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat, kata Rasul Paulus, bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas, kepada Petrus di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Saudara perhatikan ayat ini. Jadi kalau saudara yang sudah diselamatkan oleh karena anugerah, jangan kembali lagi berusaha untuk ke Yahudi-Yahudian atau grey zone atau menambahkan hukum-hukum yang lain di dalam hukum kasih anugerah. Jangan berbalik kepada Torah sekali lagi. Ada banyak legacy Torah yang masih kita lakukan sampai sekarang. Ya, ada banyak. Contoh legacy Torah tuh ya, kalau saya boleh terus terang ya, hari Sabat, persepuluhan, buah sulung. Ada begitu banyak legacy Taurat yang sudah tidak lagi relevan karena sudah tidak ada lagi bait suci dan pusat peribadahan itu sudah tidak lagi di Israel sana. Semua orang sudah diselamatkan oleh anugerah dan setiap kita menjadi rumah kediaman Tuhan. Ini harus direview lagi saudara ya. Dan sebagai kesimpulan untuk renungan kita kali ini, saya mau mengajak kita untuk membaca Galatia 2 ayat 15 dan 16. Ini adalah penjelasan Rasul Paulus mengenai keberadaan mereka. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain, bukan orang kafir tentunya. Ayat 16 berkata, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman di dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ayat terakhir, ayat 21 berkata, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Mari renungkan Bapak Ibu Saudara yang sampai hari ini menjadi orang Kristen grey zone, ke Yahudi-Yahudian yang mencampur aduk antara agama Yudaisme dengan Kristen. Bertobatlah dan ingatlah ini, bahwa ini sangat ditentang keras oleh bahkan para rasul pertama dari Yesus Kristus sendiri pun menolak hal ini. Dan hasil sidang juga memutuskan bahwa kepada setiap orang percaya di luar Israel, kita tidak lagi dibebankan hukum Taurat. Maka saudaraku, jangan jadikan hukum Taurat sebagai patokan di dalam saudara ingin menyenangkan atau berkenan kepada Tuhan. Saudara harus berjalan di dalam hukum kasih. Dan semuanya itu ada di dalam pengajaran Yesus Kristus. Di dalam Injil Matius itu panjang lebar Tuhan Yesus mengajarkan mengenai hal-hal yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Matius 5 sampai Matius 7. Saudara ya, begitu banyak pengajaran-pengajaran bagi kita. Sekali lagi, jangan berbalik kepada Torah. Karena penggenapan dari Torah ialah Kristus itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang menuntun kami, yang mengajar kami di dalam kebenaran. Tuhan, tolong kami apabila mungkin ada di antara kami yang masih mengeraskan hati. Biarlah kalau kami merasa kurang yakin dengan apa yang kami pelajari hari ini, kami boleh menyelidiki akan apa yang sudah kami sama-sama dengarkan kali ini. Biar kami menjadi orang Kristen yang bertekun untuk menyelidiki kitab suci dan mendapati kebenaran yang sejati. Terima kasih Tuhan, pimpin hidup kami hari demi hari ya Roh Kudus.
Kami percaya Tuhan yang memampukan kami untuk semakin hari semakin bertumbuh dengan benar di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Kami mengasihi Engkau, bahkan sampai kami menutup mata, sampai kami memutih rambut kami Tuhan. Kami tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.